guys, kembali lagi di channel Tiara Family. Jadi temenin aku mau ke kantor BPSDKP. Halnya ada pemadam kebakaran datang nih guys, belajar tentang memadamin api. Aku mau siap-siap dulu ya. Ntar tunggu lagi, ntar sampai kita ada di sana ya guys. Gesekan, benturan, bunga api listrik yang saya sebutkan di saklar itu, busur api las, listrik statis, faktor alam dan lain-lainnya. Jadi busur api las itu yang begitu kita orang las kan, prek itu kan, ada percikan-percikan itu. Itulah yang bisa juga menimbulkan kebakaran ya. Oke, next. Nah, itu bahan bakar titik nyala. Next. Ya, lanjut. Penyebab kebakaran di laut. Oke, next. Konsleting listrik itu bisa di darat juga bisa terjadi. Maka dari itu, kalau mau pasang listrik, aliran listrik, mau pecah aliran kemana-mana itu gunakan kabel-kabel yang sesuai dengan standar SNI. Ya, gas, bahan bakar atau gas yang bocor mudah terbakar dan memicu ledakan di kapal. Kalau itu di kapal, di darat juga begitu. Nah, Bapak Ibu pernah, Ibu-ibu nih terutama nih, sering mendengar, mengetahui bahwa terjadinya kebakaran di sebuah rumah akibat di dapur gasnya meledak, betul? Pernah ya? Tidak terasa ada gempa. Apakah kita harus panik? Tidak. Kita ketahui bangunan ini, gedung ini, kekuatan terhadap gempa adalah sekian skala liter. Gempa yang terjadi belum tentu sebesar itu, sebesar kekuatan daripada gedung ini, mungkin kurang atau mungkin lebih. Tetapi kita harus waspada sesuai dengan pentahelix yang kita miliki. Kita harus tetap tenang. Kita sesuatu hal yang kecil, karena hal yang kecil bisa berakibat fatal dalam hal kebakaran maupun musibah dan bencana itu sendiri. Ya, hal kecil. Penggunaan api terbuka sembarangan, kerusakan mesin dan muatan berbahaya. Penggunaan itu api terbuka maksudnya itu sembarangan, kita nyalain rokok sembarangan padahal udah tahu sebelahnya ada gas dan lain sebagainya, itu api terbuka namanya. Gitu ya. Nah, next. Nah, klasifikasi kebakaran ya berdasarkan NFPA, National Fire Protection Association, bahwa ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas ini baru sampai kelas 4 Pak ya. Isinya lebih banyak gitu ya, lebih kecil, isinya lebih sedikit. Inilah yang disebut dengan tabung ampar. Tapi saya yakin bahwa itu udah tahu tabung ampar ya. Nah, ini adalah alat yang berfungsi untuk, salah satunya yang saya sampaikan tadi adalah untuk memadamkan api. Nah, ini disebut ampar, alat pemadam api ringan. Nggak tahu singkatannya ya. Ini yang isinya adalah powder. Yang gede powder. Ya, yang semua modern ada semua modern ya, ada modern gaser ya ada yang gaser. Nah, ini apa ya, hampir sama Pak ya, rupanya bentuknya hampir sama, cuma isinya yang berbeda. Ada yang powder itu powder.
Bapak Ibu bisa lihat ini yang isinya powder. Ini beberapa contoh. Nanti itu ada kita bawa tabung gas. Tabung gas seperti kita katakan tadi. Nanti ketika terjadi kebocoran atau kebakaran di tabung gas itu sendiri, bagaimana cara Bapak Ibu untuk melepaskan atau memadamkan daripada api yang ada di tabung gas itu. Karena itu yang tren sekarang ya. Yang tren sekarang itu karena sekarang sudah tidak ada lagi dapur-dapur yang menggunakan kayu bakar. Jarang ada ya. Gitu. Nah, ini kita bawa minyak, Pak. Minyak bensin atau solar itu yang kita sinyalir penyebab kebakaran itu bisa diakibatkan oleh minyak itu sendiri. Jadi bagaimana cara memadamkan? Sebentar kita akan instruksikan, kita praktekkan. Itu untuk praktek lebih lanjut, Pak, masih bagus. Jadi itu. Panas, kalau dikasih api terbakar juga. Beliau juga takut juga sama api, gitu ya. Jadi itu jaket tahan panas. Walaupun begitu bentuknya, begitu warnanya, itu sudah banyak menyelamatkan, gitu ya. Sudah berjasa itu menyelamatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu hadirin semuanya, jika waktu kami persilakan Pak Bagus untuk memberikan instruksi untuk pelaksanaan praktek ini di lapangan. Jalan dan ya, kalau Bapak gitu, kalau Bapak seperti ya. Mbak, jangan sibuk gitu yang katanya teman-teman, ayo dari tempat dingin nih. Bali bilang tempat direndam. Ya. Tadi kan pimpinan kami bilang ada segitiga api, Pak ya. Jangan sampai itu terkumpul BBM, panas dan oksigen udara ya. Kalau tiga-tiganya dari terkumpul pasti akan terjadi ya api. Perhatikan cara megang karungnya Ibu. Cara megang karungnya. Ujungnya ambil. Tangan melindungi tangan. Oh, ya Allah. Untuk melindungi Jangan taruh di depan nanti keinjak. Ini di atas saya, di dada ya. Di sampingnya. Contoh ya. Arangin. Oh. pastikan Mbak, jangan ditinggal ya. Allahu Akbar. Sudah keluar asap putih itu pertanda api sudah mati. Sudah mati, Pak. Sekarang ngambilnya untuk melindungi wajahnya gimana, Pak? Ya. Nanti sama-sama tuh. Seandainya apinya masih hidup biar nggak buka. Antisipasi beku ya. Oke. Ayo, Pak Sabirin. Yuk, lanjut. Sekarang teman-teman dicoba. Nah, perhatikan dulu sama teman-teman pemadam dulu, nanti baru diikuti sama teman-teman Bapak ya. Cukupnya, oke. Nah, ada metodenya Pak ya. Yuk. Peraturan Pak. Orang pertama dan orang kedua. Arah mata anginnya, lidah apinya itu Pak. Ke barat ya. Nanti kita ke Timur. ya, yang nomor 2. Timur. Angin barat timur. Nggak kerarang ya. Langsung. Anginnya tidak kerarang. Ya. Wow, itu lagi. Silakan. Nah, bapak-bapak ibu tolong dipapak ya. Jadi yang pertama sebelum kita melakukan pemadaman kita harus tahu cara bagaimana pembukanya kenalan juga. Yang pertama ini ada satu kotak bawah ada pemiliknya, ada manometernya, ada yang pertama kalau memang melihat ada kebakaran itu kita pertama ambil apa yang kita taruh
kita pegang yang bawah. Jangan pegang yang atas. Kalau pegang yang atas nanti kunci kita tidak bisa narikin. Pegang yang bawah atau pegang kepalanya. Bisa. Tarik ini dilepas. Pas. Ya. Ambil selangnya. Dilepas Kita tes ini. Kadang-kadang ada juga yang manometernya gini tetapi mengelabui dia sudah tidak bisa dipakai. Karena dia membancang. Allahu Akbar. Kalau begitu Oh. berarti tabung apar ini masih bisa digunakan. Kita angkat, megangnya jangan yang di atas itu kan, yang di bawah. Ini bisa bawa lari. Kalau siap nih. Hati-hati nih. Masih. Jadi yang kotor itu bentuknya kayak asap gitu dia ya. Nah ya, pikirku itu ya bentuk tepung kayak tepung gitu, bukan kayak asap gitu. Kayak bedak dikit. Lah gitu ternyata. Warnanya merah ya? Dia pernah main kayak gitu di mainan. Dia pernah main itu pas di mainan. Lo itu udah digituin terus sampai habis Pak, gimana? Oh, dia nggak bisa Kalau mendengar gas seperti suara gas seperti ini di dapur, jangan masuk dapur itu ambil korek. Lampu yang nyala jangan dimatikan, lampu yang mati jangan dinyalakan karena dia nanti ada ledakan. Bapak Ibu paham dengan mainan anak-anak lom-lom? Apa itu Pak? Nah, itu yang sering dipakai anak-anak untuk ditembakkan itu. Nah, itu kan spritos itu dikasih digoyang-goyang dulu biar ada udara, tekanan udara padat langsung dipatik. Duar, gitu. Sama dengan ini. Nah, kalau pegang ini seperti ini, kita nanti harus melihat arah angin. Jangan diam terpaku di sini, kalau memang anginnya kebalik sini kita kena. Kita geser. Ini kan benda mati. Wow. Allahu Akbar. Ya, ini ya. Tinggal naikkan jempol. Ya, tinggal naikkan jempol ini, tutup yang kerap 1 2 3. Kalau tidak berani nutup dengan jempol, buka regulator. Apakah apinya masuk ke regulator atau mati? Ini ya, buka regulator. Itu saran penjelasan tadi di ruangan. Ya.